إنني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita berjumpa kembali dalam acara memetik faedah dari kitab ulama kita, yakni kitab Tauhid yang merupakan hak Allah SWT bagi para hamba. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan karenanya. Beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka bizulmin, yaitu dengan kezoliman, yakni kesyirikan, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi SAW. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudara kaum muslimin, bila orang yang mencintai bangsa dan negaranya itu dikatakan sebagai orang yang nasionalis. Bila orang yang menginginkan kemakmuran bagi bangsa dan rakyatnya ini dijuluki sebagai orang nasionalis, saudara kaum muslimin, ketahuilah, nasionalisme yang sejati adalah orang yang bertauhid kepada Allah SWT. Kenapa? Karena merekalah yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemilik langit dan bumi. Keamanan yang dirasakan oleh selain mereka adalah mengikuti keamanan mereka. Karena itulah kepunahan ahli tauhid dari atas muka bumi ini pertanda akan berakhirnya kehidupan di seluruh alam semesta ini. Nabi SAW beliau bersabda, la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi sampai tidak disebut lagi di bumi ini Allah Allah. Saudara kaum muslimin, ahli tauhid yang sejati, nasionalisme yang sejati, dia tidak hanya menginginkan kejayaan dan kemakmuran bangsa dan rakyatnya di kehidupan yang semu ini, tetapi dia akan mengajak mereka kepada kemakmuran yang abadi di negeri yang kekal dan abadi. Saudara kaum muslimin, karena siapapun di atas negeri ini, apakah dia seorang pahlawan revolusi, apakah dia seorang raja, ataukah rakyat jelata, mereka pasti akan berpindah ke negeri yang kekal dan abadi. Sebagaimana perkataan salah seorang penyair, sa'altu dara ma tukhbiruni, aku bertanya kepada negeriku apa yang bisa dikabarkannya kepadaku. Anil ahbabi ma fa'alu, tentang keadaan para kekasih, apa yang tengah mereka perbuat. Faqalat li ana khal qaumu ayyaman qad rahilu, maka negeriku pun berkata, kaum itu mereka telah menyingkir sejak lama dan berita mereka telah berlalu. Faqultu fa aina atlubuhum fa ayya manazilin nazalu, aku pun bertanya, di manakah aku bisa menjumpai mereka? Tempat singgah yang manakah yang mereka singgahi? Maka negeriku pun berkata, bil kuburi laku wallahi ma fa'alu, carilah mereka di kubur mereka. Demi Allah, di sana mereka telah mendapatkan balasan terhadap seluruh apa yang telah mereka perbuat. Karena itu saudara kaum muslimin, ahli tauhid, nasionalisme sejati akan mengajak bangsa dan rakyatnya karena kasih sayang mereka kepada kemakmuran negeri yang kekal dan abadi. Hadis berikut ini menunjukkan akan hal itu dari sahabat Ubadah bin Samit. Dia berkata, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatu alqa ila Maryam, dan kalimat yang dicampakkannya kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh dari ciptaannya, wal jannata haqqun wan naru haqqun, dan dia bersaksi surga itu benar adanya
neraka itu benar adanya, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga berapapun banyak amalannya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka saudara kaum muslimin, ketahuilah persaksian kalimat la ilaha illallah ini tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang memahami, yaitu kandungan maknanya, yaitu nafi dan isbat. Jadi saudara kaum muslimin, menyembah Allah saja tidak cukup sampai kita menafikan syirik, memeranginya, berlepas diri darinya. Saudara kaum muslimin, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghut", maka siapa yang mengingkari taugut, yaitu kesyirikan, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, yaitu maksudnya adalah, kata para ulama, kalimat la ilaha illallah. Maka saudara kaum muslimin, orang yang ucapannya memenuhi rukun ini, maka orang inilah yang persaksiannya akan bermanfaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia dari neraka. Sebagaimana hadis berikut ini dari sahabat Ibban, riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, orang-orang musyrik Quraisy, mereka tahu, mereka faham makna dan konsekuensi dari kalimat ini, yakni mereka harus menyembah Allah saja dan meninggalkan bergantung kepada berhala, kuburan, pohon keramat, azimat, sihir, perdukunan, dan lain sebagainya. Karena itulah ketika mereka diminta mengucapkan kalimat ini, mereka justru menjawab dengan jawaban yang telah dikekalkan oleh Allah. Jawaban mereka dalam surat Shad ayat yang kelima, Allah mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahidan. Orang-orang musyrik Quraisy menjawab, apakah si Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu hanya satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah suatu yang mengherankan. Saudara kaum muslimin, orang musyrik Quraisy, mereka menolak mengucapkan kalimat ini karena mereka tahu, mereka paham makna dan tuntutan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang sekarang, mereka mengucapkannya, tetapi mereka justru melanggar tuntutannya. Mereka justru membatalkan apa yang mereka ucapkan. Karena itu saudara kaum muslimin, bila kita ingin kalimat ini bermanfaat bagi kita, maka hendaknya kita harus menafikan syirik, memeranginya, dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka inilah ucapan yang akan bernilai berbobot besar, yang memiliki timbangan yang berat, yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Simaklah hadis berikut ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW. Nabi bersabda, telah berkata Nabi Musa, "Ya Rabbi, alimni syai'an adzkuruka bihi wa ad'uka bihi." Ya Rabbku, ajarkan aku sesuatu yang aku mengingatmu dan berdoa kepadamu dengannya. Maka Allah mengatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hajah. Kata Nabi Musa, "Ya Rabbku, seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini." Maka Allah mengatakan, "Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi." Wahai Musa, sekiranya 7 lapis langit dan seluruh isinya selain diriku, wa amirahunna ghairi, dan 7 lapis bumi, wal ardina sab'a fi kifatin, 7 lapis bumi di dalam satu daun timbangan, la ilaha illallah di timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan jauh lebih berat. Saudara kaum muslimin, kalimat la ilaha illallah ini memiliki bobot dan timbangan yang sangat berat di sisi Allah SWT. Akan tetapi itu tergantung dari siapa kalimat itu diucapkan. Orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka mengucapkan kalimat ini, tetapi bobotnya tidak bernilai apapun di sisi Allah SWT. Sementara orang yang mukmin, kenapa orang munafik tidak bernilai di sisi Allah ucapan mereka? Karena mereka dusta, mereka melanggar tuntutan dan konsekuensinya. Sementara orang mukmin mereka mengucapkannya, akan tetapi mereka jujur di dalam ucapannya, sehingga ucapan mereka bernilai besar di sisi Allah SWT. Saudara kaum muslimin, hadis ini juga menunjukkan kepada kita, para nabi pun mereka butuh untuk diingatkan, diulang-ulang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana pula dengan orang yang mengatakan, yang mereka marah ketika diingatkan tentang tauhid, diperingatkan dari kesyirikan? Tentu mereka lebih butuh lagi. Saudara kaum muslimin, keutamaan tauhid yang terakhir disebutkan dalam bab ini adalah dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya." Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sumalakitani la tusyriku bi syai'ah, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik, la ataituka biqarabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Saudara kaum muslimin, hadis ini menunjukkan kepada kita betapa luas limpahan karunia dan rahmat Allah SWT, dan betapa banyaknya pahala tauhid, dan bahwasanya tauhid itu tidak akan menyisakan sedikit dosa pun. Saudara kaum muslimin, hadis ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar, di mana dosa mereka di bawah dosa syirik. Saudara kaum muslimin, namun ini semua akan terwujud, penghapusan dosa, timbangan yang sangat berat, bobot yang sangat, akan terwujud jika memenuhi dua syarat, yaitu nafi dan isbat. Seorang diberikan untuk memilih suara, dan dia tidak diberikan kecuali satu pilihan. Namun ternyata di antara orang yang memilih itu, ada yang mencoblos dua suara. Maka di hari penyiaran suara itu, dikatakan orang yang mencoblos, yang memilih dua suara ini, suara mereka batal. Hak pemilihan mereka batal, tidak diakui. Saudara kaum muslimin, demikian pula ketika Anda memilih tauhid, maka konsekuensinya Anda harus meninggalkan syirik, memeranginya. Maka dengan ini, nafi dan isbat akan bermanfaat besar kalimat la ilallah yang kita ucapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كبيرة إلا على الخاشعين